Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita hari ini. Kita dapat bertemu kembali dalam ibadah dan pelayanan hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk segera kita memulaikan ibadah kita. Saya berikan kesempatan bagi kita sekalian secara bersama-sama untuk bersaat teduh. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Mazmur nomor 122 ayat 1 dan ayat yang ke-9. Kita siapkan pujian, katakan kini saatnya berdiri di altarnya. Mari saya ajak kita sekalian untuk berdiri dan kita nyanyikan pujian ini sebagai sikap hati kita yang menyembah, yang memuji Dia, yang mengagungkan Dia. Karena Dia Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Dialah hari ini kita sungguh menikmati kehadirannya. Dengan suka kita naikkan pujian kita. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan.
bertangan
firman-Mu. Kami mengucap syukur Engkau memanggil dan memilih kami untuk menikmati kemuliaan-Mu dalam pujian dan penyembahan. Biarlah semua ungkapan ini sungguh lahir dari batin kami. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk beribadah, memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu, bersukacita, bersyukur dan berterima kasih bersama-sama. Kami percaya kehadiran-Mu tengah-tengah ibadah kami, bertata tiap di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Dan Engkau akan memberkati kami melalui ibadah hari ini. Pengharapan-Mu bagi semua hamba-hamba-Mu yang ada di altar ini, sucikan, kuduskan, layakkan kami. Biarlah kami layak untuk melayani Raja di atas segala Raja. Jemaat Tuhan diberkati. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, kami bukan dan kami tabiskan hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sukacita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di tempat ini bersama-sama memuji besarkan nama Tuhan. Kita memuji besarkan namanya, karena kita tahu dan kita tetap bersyukur karena setiap kebaikan Tuhan nyatakan di setiap kita. Kita angkat pujian kita, Tuhan akan kekuatan dan masnunku, karena Dia memang gunung batu kita, keselamatan. Tuhan Yesus baik. Nama Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama.
Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang terambil dari Lukas 3 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Puji nama Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dalam kesempatan pagi yang indah ini. Tuhan boleh kumpulkan kami kembali bersama-sama memuji besarkan nama-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami untuk berkati suci kuduskan. Biarlah setiap persembahan ini menjadi alat kemuliaan kerajaan-Mu. Dan nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian kita yang terambil dari NKI 197. Aku tahu yang ku percaya. Kita akan ujian yang sejauh doa. Bila
berdiri kembali. Silakan Bapak Ibu kembali berdiri. Kau rasa gelisah di hatimu bila selangkahmu tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hidupmu, bila sengsara menghadapmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu peduli padamu. Dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sedang berdoa. Jangan berhenti kembali, sungguh lagi di hadapan. Dan tahu Tuhan akan meninggalkan kita setelah masalah kita. Apapun yang dapat kita dengar, siapkan hati kita. Inilah keyakinan kami, ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah jauh dari kami. Tidak ada jarak antara Engkau dengan kami. Karena itu kami bersyukur bahwa kami tetap ada sampai hari ini terpelihara sempurna dalam kasih. Di momentum bulan Agustus kami belajar kembali tentang bagaimana kami harus memiliki hati misi.
Kami bersyukur bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Namun ada masih banyak orang yang belum diselamatkan. Hari ini kami akan mendengarkan kembali firman-Mu. Bagaimana Yesus memerintahkan kami untuk menebarkan jalan. Untuk memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil kepada orang lain. Supaya orang lain juga dapat dimenangkan bagi kerajaan Allah. Karena itu berbicara kepada kami Tuhan. Supaya firman Tuhan hari ini dapat membakar semangat kami. Membakar hati kami oleh Roh Kudus pun. Dan roh kami menyala-nyala dalam hal menunjukkan Injil-Mu kepada dunia ini. Baik melalui hidup kami maupun melalui pewartaan kami. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah sukacita kami meneguhkan dan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan yang penuh berliku dan penuh tantangan. Pakai dan urapi hamba-Mu. Dan biarlah melalui pemberitaan hari ini ia dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu. Dan firman ini memotivasi kami, bahkan mengubahkan hidup kami. Segala kuasa setan, kuasa iblis bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus yang kami izinkan untuk bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kita telah berada pada minggu kedua dalam bulan ini, di mana Gereja Kemajuan Indonesia secara bersama-sama menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan misi, ya, atau penginjilan. Karena itu mari buka kita kembali. Kita akan membaca firman Tuhan Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, supaya kita bisa memahami, mengerti jalan cerita yang dinyatakan di dalam firman Tuhan ini. Kita akan baca bersama-sama Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan kembali ayat ganjil dan Bapak Ibu membacakan ayat-ayat yang genap. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Dia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya turun dan sedang membasuh jalannya. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajak orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami kerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagialah mereka membaca, merenungkan, menghayati, dan melakukannya di dalam kehidupannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, tema kita adalah tebarkanlah jalamu, itu pada ayat 4C, ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bagian yang pertama, yaitu bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan hari ini tebarkanlah jalamu, ya. Allah merupakan perintah kedua dari Tuhan Yesus setelah perintah pertama. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Tentunya ialah bahwa
hal yang bersifat fisik, materi, biasanya digunakan oleh Yesus untuk menjelaskan tentang hal-hal yang bersifat rohani atau surgawi, ya. Kalau secara fisik kita memahami tebarkanlah jalamu, memang Allah merupakan pekerjaan biasa yang dilakukan oleh Simon dan teman-temannya ini. Tetapi sebenarnya ini memiliki makna rohani, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari tema tebarkanlah jalamu, ya. Nah, hal yang pertama yang akan kita pelajari dari tema ini adalah Yesus mengajarkan kepada Petrus dan teman-temannya untuk taat atau menuruti perkataannya. Tebarkanlah jalamu. Bapak Ibu dan Saudara, salah satu ujian dalam perjumpaan pertama dengan Yesus, sebelum lebih dalam lagi mengenalnya, adalah ia ingin agar setiap orang taat kepada perkataannya. Mengenal Yesus, setelah mengenal Yesus lebih dalam, untuk menaatinya adalah sesuatu hal yang gampang. Tetapi bagaimana orang yang belum kita kenal dia, siapa dia, kita menaatinya, itu sesuatu hal yang sulit. Tetapi kita melihat Alkitab mencatat beberapa peristiwa di mana orang belum mengenal Yesus, tetapi ada anjuran, ada nasihat, ada perintah untuk menaatinya. Ini makanya saya sebut dengan ujian dalam perjumpaan dengan Yesus. Kalau kita mengenal Yesus atau orang-orang mengenal Yesus sudah lebih dahulu, sudah lama mengenal dia, maka gampang untuk menaatinya. Tetapi ketika masih baru, jelas bahwa ada pertanyaan, mengapa saya harus menaatinya? Ya, emang siapa dia? Karena itu saya katakan ini ujian. Satu peristiwa di dalam Yohanes pasal 2 tentang perkawinan di Kana, ya, ketika Yesus pada waktu itu untuk pertama kali baru muncul pada orang banyak yang ia belum terkenal sama sekali, lalu ia diundang di perkawinan yang dicatat dalam Yohanes pasal 2 itu. Kemudian kita tahu cerita itu bahwa mereka kehabisan anggur, lalu kemudian ibu Yesus, ya, seperti menyatakan sesuatu maksud kepada Yesus. Tetapi Yesus katakan, belum waktunya ibu. Namun demikian, Maria berkata kepada pelayan-pelayan dalam pesta itu, apapun yang disuruhnya, lakukan saja. Ya, apapun yang disuruhnya, lakukan saja. Ini menjelaskan bahwa Yesus yang belum dikenal itu, ya, ada anjuran, ada perintah supaya diikuti, supaya ditaati. Dan memang apa yang terjadi, bahwa setelah Yesus memerintahkan untuk mengisi tempayan-tempayan air itu, maka Yesus mengubahnya dari air menjadi air anggur. Ya. Nah, bagaimana dengan sikap Petrus dan teman-temannya terhadap perintah Yesus? Mari kita melihat ayat yang kelima dalam bacaan kita tadi. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Walaupun pada akhirnya Petrus taat kepada perintah Yesus, tebarkanlah jalan. Namun ia masih ingat bagaimana pengalaman semalam. Ya, Petrus diperhadapkan dengan dua pilihan: mengambil keputusan berdasarkan pengalamannya, atau mengambil keputusan berdasarkan perintah atau perkataan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita diperhadapkan dengan situasi ini, rujukan kita, landasan kita, pegangan kita, pengalaman atau perkataan Yesus. Jelas bahwa kita lebih terorientasi kepada pengambilan keputusan, pengalaman. Buang semalam saya sudah bolak-balik tempat ini, jaring ke sana, buang jalan ke sana kemari, tidak ada hasil apa-apa. Sekarang engkau menyuruh saya untuk menebarkan jalan. Bukankah itu Allah merupakan pekerjaan yang sia-sia? Padahal waktu itu sebenarnya jala itu sudah dibersihkan, ya, perahu sudah siap untuk disimpan, dikeringkan. Lalu mungkin
Ya, ada rencana malam berikutnya mereka akan melaut lagi. Tapi Yesus katakan, tebarkanlah jalan. Petrus walaupun punya pengalaman pahit, Petrus walaupun punya pengalaman gagal, tetapi toh akhirnya ia mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, rupanya pengalaman kita tidak menjadi rujukan dalam hal kita mengambil sebuah keputusan. Walaupun kita pernah gagal, tapi coba lagi dan coba lagi. Amin. Ya. Ketaatan kepada Yesus atau ketaatan kepada firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Namun ketaatan itu akan menghasilkan mujizat. Mujizat seperti apa yang dialami oleh Petrus? Kita lihat dalam ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, menebarkan jala itu, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyang. Ini adalah sebuah mujizat, ini adalah keajaiban, ya. Karena itu dalam hal beriman atau percaya kepada Yesus, ketaatan adalah sikap yang mutlak harus kita miliki. Kita tidak bisa membantahnya bahwa fakta. Terlalu banyak kita mengambil keputusan berdasarkan pengalaman dan pertimbangan-pertimbangan logika. Yesus katakan, tebarkanlah jalanmu. Ketaatan kepada firman Allah adalah suatu hal yang penting dalam iman kepada Kristus. Karena itu dalam Yohanes pasal 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Percaya dan taat adalah harus bersama-sama. Ibarat saya katakan dua sisi mata uang sebelah menyebelah. Ya, yang satu yang namanya percaya, yang satu namanya taat. Kalau salah satu di antaranya, sebagus apapun uang itu, maka itu adalah palsu. Taat adalah sesuatu hal yang penting dalam hidup ini. Bapak Ibu dan Saudara, tebarkanlah jalanmu. Ya, mari kita mari kita memahami bahwa sebenarnya Yesus sementara ingin menjelaskan kepada murid tentang bagaimana mereka nantinya akan dijadikan sebagai penjala manusia. Ya, menjala manusia merupakan keinginan kerinduan Allah bagi gerejanya untuk dilakukan sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan. Ya, saya memaknai jala, ya katakan jala itu untuk menjala manusia. Kita tidak menggunakan materi atau benda lain. Yang kita gunakan adalah firman Allah. Ya, firman Allah yang kita hidupi dan firman Allah yang kita ucapkan. Ya, karena itu penting. Hidup kita di dalam firman Allah merupakan kesatuan yang utuh yang tidak boleh dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain. Ketika kita berbicara tentang firman, maka firman itu kita harus hidupi. Karena kalau tidak, orang berkata dia pintar ngomong tentang firman, tapi kelakuannya jauh dari firman. Amin. Firman, karena itu pada bagian lain firman Tuhan berkata, kita adalah surat-surat yang hidup yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya. Dan paling tidak ialah bahwa ada kesadaran, ada niat, ada keinginan untuk menyatakan firman itu. Dan firman itulah yang dapat menolong orang untuk percaya kepada Kristus. Bukan kemampuan kita untuk berbicara, bukan titel kita, ya setinggi apapun pendidikan teologi kita. Tapi kalau tidak menekankan Injil, maka semuanya adalah sia-sia. Karena Injil lah Roh Kudus bekerja untuk dapat merebut hati orang, sehingga mereka boleh percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Petrus taat kepada perintah Yesus dan Petrus dan teman-teman melakukannya, sehingga mereka melihat mujizat yang luar biasa. Bapak dan Saudara, sekali lagi, mari kita memaknai tebarkanlah jala ini dengan makna yang lain, bahwa beritakan Injil kepada orang lain. Tapi kadang-kadang kita tidak menganggap perintah itu penting, ataupun kita menyadarinya bahwa saya harus memberitakan Injil. Tetapi karena pengalaman kita
kita gagal, dan gagal. Maka pada akhirnya kita berpegang pada pengalaman itu dan membuat kita enggan untuk memberitakan Injil. Tapi Yesus katakan, tebarkanlah jalan, sampaikan Injil itu. Karena Injil itulah yang akan menolong orang untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Dan kita harus menaatinya. Menyampaikan Injil, memberitakan Injil adalah perintah. Karena itu, mari kita berkontribusi di dalam pemenangan jiwa-jiwa baru. Dalam pengalaman, kadang-kadang pada saat kita memberitakan Injil, kita tidak tahu bagaimana pada akhirnya. Tapi pengalaman membuktikan bahwa ketika seseorang memperoleh informasi tentang Injil, mungkin hari itu belum, minggu itu belum, bulan itu belum, tahun itu belum. Kemudian Tuhan mengizinkannya untuk mengalami berbagai pengalaman dalam kehidupan ini. Dan pada akhirnya satu saat dia bertekuk lutut dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang-orang yang percaya kepada Kristus bukanlah sebuah kebetulan, ya. Bahkan orang-orang non-Kristen sebenarnya sehari-hari mereka dalam pergaulan sudah terorientasi dengan pergaulan orang-orang Kristen. Dan ketika pada saat yang tepat, Roh Kudus berbicara kepada mereka, dan pada akhirnya mereka mengambil sebuah keputusan. Itu sebabnya bahwa upaya kita di dalam menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada orang lain, tidak akan pernah gagal. Amin. Hanya tinggal waktu. Tetapi bagaimana kita menyadari dan punya keinginan untuk melakukan itu. Tebarkanlah jalan. Kita tidak tahu bagaimana Roh Kudus bekerja. Setiap orang punya momentum dengan Tuhan. Dan setiap orang, dan setiap dalam pemenangan setiap orang, Roh Kudus punya cara sendiri-sendiri. Yang dibutuhkan adalah ketaatan kita. Karena itu, walaupun kita pernah gagal, mari kita sadari, jangan pernah berpegang pada kegagalan itu. Tebarkanlah jalan, dan ketika kita taat, saya percaya, pasti Tuhan akan memberikan keberhasilan. Inilah makna yang pertama dari perintah. Tebarkanlah jalan. Dengan perintah ini, Yesus mau supaya kita taat. Ya, Simon menjawab, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan. Sikap Petrus adalah sikap yang taat. Dan ini menjadi pembelajaran, menjadi contoh bagi setiap kita. Walaupun kita pernah gagal, mari kita terus taat kepada firman. Hal yang kedua, makna daripada perintah Yesus, tebarkan jalan. Bahwa ide, gagasan, dan inisiatif untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalan yang harus dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawannya adalah dari Yesus, bukan dari Simon Petrus dan teman-temannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita pahami dan kita sadari bahwa otoritas untuk memberitakan Injil Allah berasal dari Allah sendiri. Dan Allah siap untuk memakai, dan Allah mau memakai siapa saja yang menyerahkan hidupnya untuk memberitakan firman. Jangan pernah berbangga bahwa saya sudah diselamatkan, keluarga saya sudah diselamatkan. Tapi mari kita juga melihat kepada ring yang lebih luas lagi, bahwa masih banyak orang yang perlu diselamatkan. Dan Yesus punya kerinduan, Yesus punya keinginan supaya mereka juga dapat diselamatkan. Karena itu sekali lagi, ide atau gagasan serta inisiatif untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalan yang harus dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawannya adalah dari Yesus, bukan dari Simon Petrus dan teman-temannya. Karena itu, apa maksud Yesus dan perintah ini sebenarnya? Yaitu untuk mengajarkan kepada Petrus dan teman-temannya bahwa yang pertama, pekerjaan menjala ikan jika dilakukan atas dasar ide dan inisiatif dari Tuhan, atau dilakukan dengan ketaatan kepada firman, maka akan memiliki hasil atau dampak yang berbeda dengan jika dilakukan dengan ide dan inisiatif manusia. Atau saya boleh katakan dengan kalimat lain, bahwa jangan pernah melakukan Injil atau memberitakan Injil dengan kepintaran manusia, atau untuk manusia, atau oleh karena manusia. Walaupun gereja juga adalah organisasi, tetapi mari kita menempatkan organisasi yang di bawah otoritas
Injil atau firman Allah. Organisasi hanya merupakan wadah yang membuat sistem atau tata cara yang baik bagaimana supaya Injil itu dapat disebarluaskan dengan benar. Tetapi Injil itu harus menempati posisi yang teratas. Sejarah gereja telah mengalami kekeliruan ketika gereja yang dijadikan sarana yang memiliki otoritas tertinggi lebih daripada Alkitab, dan pada akhirnya gereja salah kaprah. Aturan-aturan gereja yang kuat yang mengaruhi anggota gereja, ya, bukan lagi firman Allah, dan akibatnya terjadi masalah demi masalah yang dialami oleh gereja. Karena itu, mari kita sadari bahwa pekerjaan menjala ikan atau menginjil dilakukan atas dasar ide dan inisiatif dari Tuhan Yesus, bukan dari manusia, bukan juga dari seorang manusia ataupun pemimpin gereja atau organisasi gereja. Manusia dan organisasi gereja harus patuh dan tunduk kepada Kristus yang adalah kepala, yang punya Injil, yang sanggup untuk bekerja dalam hati setiap orang untuk memenangkan mereka supaya mereka juga menjadi warga kerajaan Allah. Yang kedua, untuk mengajarkan kepada Petrus dan teman-temannya bahwa pekerjaan yang dilakukan yang didasari oleh ketaatan kepada firman Tuhan atau kepada Yesus pasti memberi hasil. Terkadang dalam hidup kita menggunakan logika atau menggunakan pengalaman-pengalaman kita dalam mengambil keputusan, dan pada akhirnya kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Karena itu, dialah firman Allah, perintah Yesus, menjadi acuan bagi kita untuk melakukan apapun. Ketaatan kepada Dia, ya, merupakan bagian daripada iman kita. Sekali lagi, bahwa kita melakukan semuanya itu semata-mata karena Tuhan. Itulah sebabnya saya banyak berkata bahwa dalam menjalani hidup ini, lakukanlah sesuatu, ya, pertimbangannya karena Tuhan, atau jangan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu pertimbangannya semata-mata karena firman Allah. Jadi firman Allah yang menjadi landasan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu. Ya, katakan saja melayani. Mengapa saya melayani? Saya lakukan ini karena perintah Tuhan. Mengapa saya harus menginjil? Saya lakukan ini karena Tuhan rindu supaya semua orang diselamatkan. Ya, bukan karena saya ahli teologi, bukan karena saya adalah seorang teolog dan lain-lain sebagainya. Bukan. Saya lakukan semuanya ini karena Yesus yang meminta atau memerintahkannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hasil daripada ketaatan kepada Yesus menjelaskan tentang sesuatu hal yang sangat luar biasa yang dialami oleh para murid. Mereka menangkap sejumlah besar ikan, dan bahkan perahu mereka itu penuh, hampir tenggelam, jalan mereka hampir goyang. Ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Kita lihat dalam perjalanan sejarah di mana ada momentum-momentum tertentu memang ketika Tuhan bekerja. Ya, ada terjadi pertobatan besar-besaran dalam sebuah negara, dalam beberapa negara. Karena itu kalau Bapak Ibu belajar tentang sejarah gereja, bagaimana Tuhan bekerja untuk memenangkan banyak jiwa. Dan saya lihat bahwa era sekarang dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, orang yang bertobat tidak berjumpa dengan orang lain secara fisik, namun melalui media medsos itu, bagaimana mereka pada akhirnya bertekuk lutut, mengaku percaya kepada Yesus, dan kita melihat itu melalui kesaksian-kesaksian mereka. Walaupun memang ya ada juga yang tidak murni, ya, akan ketahuan pada akhirnya. Tetapi bagaimana Allah memenangkan jiwa-jiwa baru, Dia menggunakan momentum-momentum tertentu di dalam sejarah ini. Karena itu, mari kita syukuri ini, dan mari ini memberikan semangat kepada kita untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, makna daripada perintah Yesus, tebarkanlah jalamu.
Dengan perintah tebarkanlah jalamu. Yesus bermaksud memperkenalkan diri kepada Simon Petrus dan murid-muridnya agar mereka lebih lagi mengenal dia. Kalau kita melihat untuk pertama kalinya bagaimana Petrus menyebut Yesus dalam ayat yang kelima, ya, dia katakan demikian. Simon menjawab, "Guru," ya. Dia menyebut Yesus itu sebagai guru, ya. Dan memang Yesus adalah seorang pengajar yang terkenal pada waktu itu. Namun setelah mereka menaatinya dan mereka melihat mujizat melalui tangkapan ikan yang begitu luar biasa, atau setelah mereka melihat mujizat, maka lebih lagi mereka semakin mengenal dia, tidak hanya sebagai guru, tetapi apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-8 oleh Petrus. Kata Simon Petrus, melihat hal itu ia pun tersungkur depan Yesus dan berkata, "Guru." "Bukan, Tuhan." Tadinya dia menyebut Yesus guru. Sekarang setelah dia melihat mujizat, maka dia katakan Tuhan. Ya. Artinya ialah bahwa dengan mujizat itu, ya, karena ketaatan Petrus kepada Yesus dan Petrus melihat mujizat, maka ia menyadari bahwa Yesus tidak hanya sekedar guru. Yesus tidak hanya sekedar pengajar, tetapi dia adalah Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih, Yesus punya cara tersendiri dalam memperkenalkan dirinya kepada setiap kita. Logika kita tidak mampu untuk mengenal Yesus, tetapi Yesus dapat berbicara kepada setiap kita melalui pengalaman-pengalaman. Dan kiranya seiring dengan perjalanan hidup kekristenan kita, kita bisa mengenal Yesus lebih dalam lagi dari banyak aspek, melalui firman Allah dan melalui pengalaman-pengalaman kita. Petrus dan murid-murid ini sebenarnya mereka belum menjadi murid, ya. Ini Allah merupakan pendahuluan, dan pada akhirnya bagaimana Yesus merekrut mereka untuk menjadi murid, dan pada akhirnya mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi bahwa Tuhan mengizinkan banyak pengalaman yang terjadi dengan hidup kita, di dalam proses iman kita, di dalam proses mengikut Dia, yang semakin meneguhkan kita bahwa Yesus memang adalah Tuhan. Pengenalan Petrus dan teman-temannya akan Dia sebagai Tuhan memantapkan langkah mereka untuk meninggalkan profesi mereka sebagai penjala ikan dan menaati Yesus untuk menjadi penjala manusia, mengikut Yesus dan mewartakannya kepada orang lain bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang olehnya manusia diselamatkan. Bapak Ibu dan Saudara, ya, Yesus adalah tokoh yang tidak hanya terkenal di lingkungan orang Kristen, tetapi Yesus juga adalah tokoh yang dikenal luas di lingkungan di luar kekristenan. Tapi mereka hanya mengenal Dia sebagai nabi, mereka mengenal Dia sebagai seorang pribadi yang luar biasa, mereka mengenal Dia sebagai seorang penyembuh, ya. Tetapi mereka masih menolak Dia sebagai Tuhan. Dia Allah Tuhan. Tuhan, dengan kata lain, Dia juga adalah pemilik, ya, pemilik setiap orang, pemilik setiap jiwa. Dan kerinduannya ialah supaya semua orang datang bertobat dan percaya kepadanya, supaya mereka diselamatkan. Bapak Ibu dan Saudara, Yesus mau agar pengenalan setiap orang tentang dirinya semakin dalam lagi. Ada lagu yang biasa kita nyanyikan, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, lebih dalam dari segala yang ada, bahkan termasuk diri kita. Ada banyak hal yang tidak kita kenal, tidak kita tahu secara mendalam dalam dunia ini. Bahkan termasuk diri kita juga, kadang-kadang kita ada waktu-waktu tertentu kita tidak mengenal perasaan kita. Kok saya bisa begini? Tapi itulah pergulatan kita sebagai manusia. Tuhan mau supaya dalam proses perjalanan hidup kita, kita semakin mengenal Dia bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah pemilik kita. Dan mari kita bersikap benar dalam menjalani kehidupan ini.
Yesus mau agar pengenalan setiap orang tentang dirinya semakin dalam lagi. Dan menyadari bahwa karena ia Allah Tuhan, maka ia memiliki otoritas atas hidup kita. Karena ia memiliki otoritas atau kedaulatan atas hidup kita, maka ia berhak untuk memerintah kita. Dan ia memiliki hak juga untuk ditaati. Bapak Ibu setuju? Ya, ditaati bukan karena terpaksa, ditaati bukan karena ditakut-takuti, ditaati karena kita mengenal Dia. Dan dengan sukacita, dengan kerelaan dan dengan kasih, kita mengikuti apa maunya Dia. Termasuk juga tebarkanlah jalanmu, sampaikan berita ini kepada orang lain. Sebenarnya Tuhan banyak memberikan kesempatan kepada kita di tetangga, di kantor, di tempat di mana kita belajar. Apakah ada keberanian dari kita untuk menebarkan jala itu? Perintahnya tidak pernah mendatangkan kesia-siaan dan kekecewaan, tetapi perintah Yesus mendatangkan mujizat dan sukacita. Lakukan saja. Minta hikmat, minta keberanian daripada Tuhan, agar apa menjadi kerinduannya, sehingga kita juga bisa mengemban tugas yang dilakukan oleh Petrus, Andreas, dan Yakobus. Karena itu marilah kita taat kepada Dia, bertolak ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalanmu. Artinya dalam mengikuti Dia, jangan hanya cukup bangga bahwa kita sudah diselamatkan dan menjadi pasif, tetapi kita harus aktif, maju ke kedalaman untuk menyelamatkan orang lain juga. Karena itu Allah merupakan kerinduan hati Allah bagi kita. Bapak Ibu dan Saudara, kita diingatkan minggu ini, tebarkanlah jalanmu. Ya, firman Tuhan alam hati kita, firman Tuhan alam pikiran kita, firman Tuhan alam hidup kita. Mari bagikanlah itu kepada orang lain. Mungkin dengan kata-kata yang sederhana, ya, dengan sikap hidup kita yang sederhana, Tuhan akan membuat itu berkuasa untuk memengaruhi orang lain. Kalau kita mau belajar tentang sebuah pertumbuhan gereja, maka kita akan menemukan sebenarnya yang memenangkan banyak jiwa itu bukan pendetanya, tapi anggota jemaat, walaupun mereka sederhana. Benar ya Pak Yaman? Ya, bukan pendetanya yang menangkan jiwa, tapi anggota-anggota jemaat yang dimana mereka telah menyerahkan hidup mereka kepada Yesus untuk menebarkan jala firman Tuhan itu kepada orang lain, sehingga orang lain juga banyak diselamatkan. Kalau banyak orang diselamatkan, gereja bertumbuh, gereja berdampak, ya, dan gereja mengalami pertambahan yang luar biasa. Karena itu, mari kita ingat pesan minggu ini, tebarkanlah jalan. Apa yang kita perlu tebar? Firman Allah, baik dengan perkataan dan lebih lagi dengan sikap hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baik, mari saya ajak kita berdiri, musik ke depan. Mari saja kita sekalian untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian tadi sebagai respon kita untuk firman Tuhan. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Kalau kita mengasihi Yesus, mencintai Yesus, pasti kita akan taat kepadanya. Jika kita mengasihi dan mencintai Yesus, pasti juga kita akan mengenal apa menjadi kerinduannya, yaitu supaya jiwa-jiwa yang belum diselamatkan dapat diselamatkan. Dan mereka bisa diselamatkan kalau kita turut terlibat aktif di dalam menebarkan jala atau Injil Kristus Yesus. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau. Kita mulai yang pertama, satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada
untuk menebarkan jalan kami, dan kami tidak perlu ragu-ragu untuk menebarkan jalan kami karena Tuhan yang berbicara melalui kami, Tuhan yang berkarya melalui pikiran kami, mulut kami, melalui pergaulan kami. Dan memang seringkali kami takut untuk memberitakan tentang keselamatan daripada Tuhan. Tapi pagi hari ini kami diingatkan kembali untuk tidak takut, tetapi melakukan sesuai dengan perintah Tuhan untuk membawa orang mengenal Kristus, dan mereka berkumpul dengan orang-orang Kristen untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus bakar semangat kami, tanggung jawab dalam hati kami, sehingga kami berani untuk memberitakan tentang keselamatan daripada Tuhan, bahwa hanya ada keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan dimanapun kami berada, kerja, sekolah, kuliah, dimanapun kami berinteraksi, Tuhan pakai kami, beranikan kami, supaya kami menyampaikan anugerah dan keselamatan. Terima kasih, berkati firman hari ini menguatkan hati kami, dan terus terenyang-nyang dalam pikiran kami, hati kami, supaya pada akhirnya kami menyampaikan Injil itu kepada orang yang bertemu dengan kami. Dan nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan sudah bertobat. Amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Di tangga pujian kami memuji kebesaran-Mu. Sejak permulaan, pertengahan hingga menjelang selesainya, kasih setia-Mu melingkupi kami. Bisa menikmati kebersamaan kami hari ini dalam pujian penyembahan, doa, juga firman-Mu ialah meneguhkan kami dalam jalan kehidupan kami. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini, untuk BL, singers, hamba yang menyampaikan firman-Mu, pemain musik, juga OHP Koletan, juga penari. Kiranya Tuhan Engkau memberkati semua hamba-hamba yang sudah melayani hari ini. Kami percaya janji-Mu bahwa semua hal yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami bersyukur Tuhan untuk perjalanan kehidupan kami seminggu yang lalu, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami dengan segala pengalaman yang Tuhan izinkan. Kami boleh selamat dalam keluar masuk rumah, dan pergi untuk bekerja, dan Tuhan melihara kami. Bahkan juga mungkin pengalaman-pengalaman yang lain yang tidak mengemuka, yang kami tidak ceritakan. Tapi satu hal yang kami tahu ialah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan kami. Tuhan juga memulihkan dan menyembuhkan kami dari sakit. Tuhan menghibur kami. Bahkan Tuhan juga memberikan jalan keluar terhadap masalah dan persoalan yang kami hadapi dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan tetap teguhkan iman kami. Saya bersyukur bersama dengan hamba-Mu Pak Agus, Ibu Cynthia yang telah menjalani tindakan medis, dan kami berharap bahwa kami beriman semuanya itu dapat dipakai Tuhan untuk mendatangkan pemulihan dan kesembuhan. Juga terima kasih untuk kesembuhan hamba-Mu Pak Yaman. Tuhan sudah menolong sehingga hari ini bisa hadir bersama-sama dengan kami.
perjalanan Pak Bintoro dari Kediri sehingga tiba di Bekasi dengan selamat. Juga kami mengucap syukur bersama-sama dengan hamba Ibu Rohati, di mana Tuhan sudah menambahkan usia setahun lagi dalam minggu yang lalu. Dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga hamba-Mu terus menatang kehidupan di masa depan. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang untuk melihat anak-anak, bahkan cucu-cucu berhasil. Berkati hamba-Mu dengan Pak Bintoro, sehingga kedua hamba-Mu seiring sejalan. Juga anak-anak baik Christopher maupun Matthew, dalam mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan. Demikian pun juga Bapak Ibu yang lain, dengan pengucapan syukur apapun kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang Kau menerima ucapan syukur kami hari ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat-Mu, baik itu orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja dalam hati kami untuk mengajar kami sehingga kami semakin dewasa, dan bagaimana kami bersikap dalam hidup ini terhadap siapapun, khususnya terhadap Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk menempatkan hidup kami dalam firman-Mu, sehingga kami jadi berkat bagi sesama kami. Kami tidak menjadi batu sandungan bagi anggota keluarga kami. Tuhan tolong kami supaya kami hidup takut akan Tuhan dan melakukan firman-Mu. Ya Bapa di surga, jika di antara kami yang mungkin melangkah, melenceng dari firman-Mu, mari Tuhan, Engkau tegur kami dengan kasih-Mu supaya kami kembali dan kami boleh menjalani hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang masih lemah tubuh, mari Tuhan Engkau pulihkan, jamah, sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Agus, Ibu Cynthia, mari Engkau pulihkan mereka. Juga untuk hamba-Mu Ibu Asyu, hamba-Mu Ibu Marta, kami doakan biarlah Tuhan Engkau lawat mereka. Semua potensi-potensi sakit yang alam tubuh mereka, kami percaya ketika Tuhan menjamah, pasti mereka sembuh. Bahkan Tuhan juga memakai obat penawar apapun yang masuk ke dalam tubuh mereka. Tuhan, Engkau pakai semuanya itu untuk datangkan kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk usaha dan pekerjaan daripada seluruh jemaat-Mu. Tuhan Engkau memberkati sehingga apa yang dikerjakan berhasil mendatangkan ekonomi dan keuangan untuk dapat mencukupkan kebutuhan hidup kami sehari-hari. Bapa di surga, kalau ada jemaat yang mengalami kendala dalam pekerjaan, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau tolong mereka supaya ada solusi dan jalan keluar, dan pekerjaan mereka terpelihara dengan baik, dan melaluinya mereka boleh melanjutkan kehidupan ke depan. Kami mengucap syukur juga bersama dengan jemaat Tuhan, anak-anak kami yang peroleh pekerjaan baru. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, dan dengan pekerjaan itu mereka membangun karir mereka dan masa depan. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka, baik di TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tuhan Yesus Engkau memberkati Bapa, sehingga pekerjaan, sehingga anak-anak kami boleh berhasil dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang nantinya dipakai oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan ini melalui karir dan juga profesi mereka. Bapa di surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk pergumulan persoalan apapun yang dihadapi. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Biarlah kuasa-Mu senantiasa menaungi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini, dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, Engkau tetap memberkati. Kami teringat akan Pak Boni yang ada di Bogor. Demikian pun juga hamba-Mu Pak Thomas yang ada di Baghdad. Engkau memberkati dalam segala tugas sebagai seorang penerbang. Juga hamba-hamba-Mu yang lain, Bapak Ibu yang lain, ya walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, dan jika mereka ada di luar kota, Engkau menyertai dan memberkati mereka juga. Ya Bapa di surga, kami berdoa juga untuk masa depan daripada gereja ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kontrakan tempat ibadah ini. Jemaat-Mu telah berjanji untuk mendukung adanya dana. Ya Tuhan Engkau memberkati sehingga dana itu cukup, dan pada akhirnya nanti kami dapat melanjutkan kontrakan tempat ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua kegiatan-kegiatan ibadah. Tuhan Yesus Engkau memberkati Bapa, baik ibadah hari Minggu, ibadah sekolah Minggu, remaja, komsel, ibadah doa.
walaupun melalui online. Kami mohon biarlah Tuhan yang Engkau gerakkan jemaat-Mu supaya turut mengambil bagian dalam kesempatan ibadah-ibadah itu. Dan kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan yang Engkau memberkati Bapa, khususnya pada bulan ini. Gereja Kemah Injil sementara menggaungkan dan mengajarkan tentang misi bagi seluruh warga Gereja Kemah Injil. Tuhan Engkau memberkati, sehingga komitmen Gereja Kemah Injil menjadi gereja yang bermisi terus terjaga, dan melalui gereja ini banyak jiwa dapat dimenangkan. Bapa di surga, kerjasama antara pemimpin-pemimpin gereja, Tuhan Engkau memberkati juga penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, di desa. Tuhan Engkau memberkati Bapa. Demikian pun juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Dekati Presiden, demikian pun juga para menteri, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Biarlah negara ini tetap terpelihara dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat materi keuangan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan hari ini jemaat-Mu sudah memberi, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan sukarela, janji iman. Tuhan Engkau melihat itu. Biarlah semuanya itu merupakan wujud ketaatan kami kepada Tuhan, cinta kasih kami kepada Tuhan, bahkan juga iman kami kepadamu. Engkau membalas berlipat kali ganda sebagaimana janji firman-Mu. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar bahwa ada banyak hal yang berkaitan, bahkan jadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Kami mohon biarlah penolong agung kami, Roh Kudus, turut menyampaikan kepada Bapa di surga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Engkau akan membalas jauh lebih besar apa yang kami doakan. Karena kami bahwa semuanya ini hanya satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, akan sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menyongsong saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali pada ibadah-ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom.